Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana awjadana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram amma ba'du. Anakku sekalian, sudah hari Senin lagi, tak terasa. Pelajaran kita kali ini yaitu matematika dan tematik 4. Ya, sekarang kita belajar matematika dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya seperti biasa kita membaca doa untuk supaya kita mudah memahami setiap pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, dan kita khususkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, semoga disehatkan selalu badannya dan dilancarkan, dimurahkan rezekinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syuril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kalian buka buku matematikanya tentang bangun ruang. Ya, ada pada halaman 89. Nah, kemarin kita sudah belajar keliling. Ya. Kalian sudah tahu cara mencari kelilingnya lingkaran. Kalian sudah mengerti mencari luasnya lingkaran, dan sekarang kita masuk ke pelajaran bangun ruang. Nah, perhatikan, bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ayo ingat kembali konsep sebelumnya tentang bangun ruang kubus dan balok, baik luas permukaan bangun ruang maupun volume bangun ruang tersebut. Kata kunci: luas permukaan volume, bangun prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Sekarang kita amati halaman 87. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bagian-bagian bangun ruang. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Yang pertama, bangun prisma. Pengamatan perhatian gambar 3.2 nih, gambar 3.2 tenda pramuka. Pernahkah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Tenda apakah yang pernah kalian dirikan? Bentuk tenda pramuka bermacam-macam. Tenda pada gambar 3.2 adalah tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Nah, nih. Gambar tenda 3.2 ini adalah menggambarkan bangun ruang berbentuk prisma, ya. Perhatikan gambar 3.3. Kalian melihat lantai seperti gambar 3.3 nih, ya. Gambar lantai berpaving. Jika kamu mengambil satu paving tersebut, maka akan tampak seperti gambar 3.4. Nah, kalau lantainya kita ambil, maka ambil satu, maka bentuknya seperti ini, ya. Lantai paving. Dia berbentuk prisma. Namanya ini prisma segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sisi. Perhatikan gambar paving di atas. Paving tersebut berbentuk prisma segi 6. Nah, ya. Seperti yang sudah saya katakan, prisma tersebut adalah prisma segi 6. Paham ya sampai sini ya? Berikut ini contoh pertanyaan tentang bangun ruang prisma. Nomor 1, apakah yang dimaksud bangun prisma? Nomor 2, ada berapa macamkah bangun prisma yang kalian ketahui? Nah, sekarang
Kita menalar. Kita nalar. Pada pengamatan yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalian mengetahui bahwasanya tenda pada gambar 3.2 ini merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Ya. Jadi tenda ini ya, keseluruhannya tendanya apabila kita putar 90 derajat maka akan membentuk seperti ini. Ya. Awalnya tenda tersebut seperti ini yang ada gambar di sebelah kiri. Kemudian kalau diputar 90 derajat maka seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan bangun prisma segitiga. Ya, dia hanya mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. Begitupun yang atas. 1, 2, dan 3. Tahukah kalian segi 6 atau heksagon adalah sebuah segi banyak atau poligon dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Lanjut ke halaman 90. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi yang pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Ada tinggi prisma ya, lihat dari titik sini sampai ke bawah, ini namanya tinggi ya, ini juga tinggi. Anggaplah ini A, ini B. Dari titik A ke B itu adalah tingginya prisma. Kemudian titik C sampai titik D itu adalah tinggi prisma. Titik sudut, nah ini yang bulat-bulat kecil hitam ini adalah titik sudut. Ya, jadi dia berada di setiap sudut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Kemudian sisi atas. Nah, ini sisi atasnya nih. Ini sisi atas. Sisi atas. Kemudian ada sisi tegak di sebelah kanannya. Kemudian ada sisi bawah atau alasnya di bagian bawah. Nah, 1, 2, 3. Kemudian rusuknya. Nah, ini rusuknya itu yang garis-garis. Rusuk nih. 1, 2, 3, 4. Yang atas 5, 6, 7. Yang dalam 8, 9, 10. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian bangun daripada bangun prisma. Mempunyai tinggi, ada titik sudut, sisi atas, sisi bawah atau alas, dan sisi tegak. Kemudian ada rusuk-rusuknya dan juga titik-titik sudutnya. Nah, yang bagian bawah berikut ini merupakan jaring-jaring prisma. Nah, yang awal mulanya bangun prisma itu seperti ini, tapi jaring-jaringnya itu kalau kita bahasanya bongkar ya, dibongkar-bongkar, dipecah-pecah. Nah, maka dia akan seperti ini. Yang bagian atas ini adalah sisi atasnya. Kemudian ini ada sisi tegaknya. Kemudian yang paling bawah ini ada sisi atasnya. Dan ada tingginya prisma. Ya. Jadi ini namanya jaring-jaring. Jadi jaring-jaring itu per bagian-bagiannya itu dipecah-pecah. Ya, per bagian-bagiannya itu dipecah-pecah. Misalkan sisi tegaknya. Nah, ini sisi tegak nih. 1, 2, 3. Kemudian sisi atasnya yang mana nih? Sisi atas nih. Berarti yang ada di atas. Kemudian sisi alas. Nah, berarti yang ada di bawah. Nah, seperti itu ya. Ini adalah jaring-jaringnya. Kamu telah mengerjakan pengamatan 2 di mana paving pada gambar 3.4 merupakan contoh bentuk prisma segi 6. Nah, ini bangun prisma segi 6 nih. Ini bangun prisma segi 6 nih. Ini contoh pavingnya ya. Contoh bentuk bangun prisma segi 6-nya, dan ini adalah bangun prisma segi 6-nya.
Ayo mencoba, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ya. Ini adalah tugas kalian. Kalian isi semuanya. Ya, kalian hitung seperti yang sudah kita pelajari tadi, bangun prisma. Pertanyaannya, apakah nama bangun tersebut? Nah, ya. Bangunnya bangun prisma, tapi prisma segi berapa? Kalian hitung. Sisi-sisinya ada berapa sisi dia? Kalau contoh-contohnya tadi ada bangun prisma segitiga dan ada bangun prisma segi 6. Sekarang kalian hitung sendiri ini ada berapa sisinya. Kemudian yang B, berapakah jumlah titik sudutnya? Yang C, berapakah jumlah sisi tegaknya dan seterusnya. Yang nomor 2, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. A, sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Nah, pernyataannya ini benar atau salah? Kalau benar kalian tulis B di sampingnya, kalau salah kalian tulis S di sampingnya. Atau tanda checklist boleh menandakan itu benar, atau silang itu menandakan itu salah. Terus dari A sampai E, ya, dari A sampai E. Yang nomor 1 diisi semuanya dari A sampai G. Yang nomor 2 kalian hanya cukup menuliskan benar atau salahnya. Terus sampai nomor 5. Ya. Sampai nomor 5. Tugasnya halaman 91. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Tulis di buku tulis dan jawabannya difoto kemudian dikirim via WhatsApp pribadi saya ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai sini dulu tatap maya kita. Nanti akan kita bahas lagi matematika tentang bentuk tabung. Sekarang bangun prisma. Ya. Baik, saya akhiri. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.